Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Sarang Buaya IT. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang persiapan dalam menghadapi tes P3K yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dibuat oleh pemerintah pada tahun 2021. Baiklah, ada beberapa tipe konten yang akan sebagai syarat dalam menuju atau memenuhi tes P3K yang akan dilaksanakan nanti. Yang pertama, kompetensi teknis. Nah, dalam kompetensi teknis ini akan dites sesuai dengan mata pelajaran kita. Dan kemudian ada yang kedua, tes bakat skolastik, yaitu penalaran yang akan kita bahas di video kali ini. Dan kemudian manajerial, ada yang namanya juga yang keempat sosiokultural. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir, pertanyaan wawancara. Oke, di sini ada 5 tipe konten yang akan dites nantinya ketika kita mengikuti seleksi tes P3K tahun 2021. Kali ini kita akan membahas materi soal tes bakat skolastik, yaitu penalaran. Sebenarnya bahasanya bukan membahas ya kawan-kawan, tapi kita belajar sama-sama nih tentang materi ini, materi tes bakat skolastik. Oke, penalaran ini ataupun tes bakat skolastik ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya penalaran logis, yang kedua ada namanya penalaran analitis. Nah, video kali ini membahas satu dulu ya kawan-kawan, membahas tentang penalaran logis. Oke, kita cek dulu ya, apa itu penalaran logis. Nah, apa itu penalaran logis? Kalau kita lihat, penalaran logis atau silogisme adalah penalaran secara tidak langsung. Dalam silogisme terdapat 2 premis dan 1 premis kesimpulan. Premis pertama adalah premis yang bersifat umum, sedangkan yang kedua adalah yang bersifat khusus. Oke kawan-kawan, kita lanjut langsung ke soal ya kawan-kawan. Kita lanjut ke soal dan kemudian nanti kita jawab bersama-sama. Nah, ini kita bahas ini dulu ya kawan-kawan. Oke, contoh soal yang pertama. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Richie berumur 1 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, yang A, Richie berumur kurang dari 7 tahun. Kalau kita lihat, betul ya kawan-kawan. Kemudian yang B, Richie adalah siswa TK. Yang C, anak umur 1 tahun adalah Richie. Yang D, Richie bukan siswa TK. Yang E, ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Nah, menurut teman-teman yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang tepat adalah yang B, Richie adalah siswa TK. Oke, kita bahas dulu ya kawan-kawan. Di sini kata kuncinya adalah kata semua. Nah, di sini kata semua ya kawan-kawan, kata semua. Pada kalimat pertama, kata semua membuat hasilnya suatu kepastian, tidak ada pengecualian. Kalau kita lihat lagi, semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Richie berumur 1 tahun. Pilihan A benar ya kawan-kawan, ini benar, pilihan A benar, tetapi hanya sesuai dengan kalimat kedua. Kemudian yang kalimat B ini, kalimat B tepat ya, tepat ya teman-teman.
karena penarikan kesimpulan yang tepat dari dua kalimat tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Richie adalah siswa TK. Jadi jawabannya yang B ya kawan-kawan. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 2. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah yang A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Yang B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Yang C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. Yang D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Yang E. Jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Oke, kalau lihat di sini, menurut kawan-kawan jawabannya yang mana? Oke, benar sekali kawan-kawan. Jawabannya adalah yang A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Oke. Dan di sini kalau kita bahas, hanya jika memberi arti sebagai syarat mutlak, sehingga syarat mutlak untuk sukses menjadi atlet profesional yang sukses adalah berbakat dan berlatih keras. Tidak boleh salah satu syarat saja terpenuhi karena menggunakan kata hubung dan. Kesimpulan yang tepat adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Maka jawabannya di sini adalah yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Soal nomor 3. Semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X. Jadi kesimpulan yang tepat adalah yang A. Semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tidak tepat waktu. B. Semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca bekerja di PT X. C. Semua pekerja PT X menjadi mahasiswa Universitas Gatot-Kaca. D. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. E. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Jadi menurut kawan-kawan yang mana yang benar? Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Yang D. Oke, kita bahas dulu ya. Ini kenapa yang D? Jadi kalau kita lihat, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X. Jadi premis pertama semua. Nah, ini premis pertama semua. Dan premis kedua adalah sebagian. Nah, ini sebagian. Maka kesimpulan yang dipakai adalah sebagian. Jadi kesimpulan dipakai adalah sebagian ya kawan-kawan. Kesimpulan dari kedua pertanyaan di atas adalah sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca
lulus tepat waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kawan-kawan, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Oke, jadi yang mana ya kawan-kawan? Jawabannya, oke, kita bahas dulu ya. Jadi premis pertama mutlak menjadi syarat untuk premis yang kedua. Di premis kedua disebutkan hanya sebagian. Di premis kedua hanya sebagian mahasiswa saja yang bisa memenuhi syarat di premis pertama. Jadi jawabannya yang mana? Kesimpulannya adalah benar kawan-kawan, jawabannya adalah yang C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Oke, jadi jawabannya yang C kan kawan. Oke, lanjut di soal berikutnya. Oke, ini soal yang nomor 5. Jadi kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Kesimpulan yang tepat adalah jadi yang mana kawan-kawan jawabannya? Kebanyakan mamalia hidup di daratan, ikan paus termasuk mamalia. Kesimpulan yang tepat adalah yang A, ikan paus tidak hidup di darat. B, ikan paus hidup di darat. C, ikan paus belum tentu hidup di darat. D, ikan paus hidup di darat, hidup di laut. Yang E, ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sini kata kuncinya, kata kunci kebanyakan ini berarti tidak semua. Ini kalau kita lihat dari kata kuncinya kebanyakan berarti tidak semua. Jadi jawaban A dan B, jawaban A yang B ini tidak bisa menjadi suatu kesimpulan. Nah, ini tidak bisa menjadi suatu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah yang mana kawan-kawan? Ya benar, jawabannya adalah yang C. Ikan paus belum tentu hidup di darat. Oke, kemudian nah, selanjutnya adalah sukses selalu. Nah, di situ ada 5 contoh soal dan semoga contoh soal itu bisa menjadi menjadi bahan pemikiran kita lah kawan-kawan. Ternyata soal dari penalaran logis itu adalah seperti itu, soalnya modelnya seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya kawan-kawan, kita sama-sama belajar. Dan semoga jika video ini bermanfaat, share ke kawan-kawan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan terima kasih atas waktunya dan telah menonton video ini.
Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.